Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 496. Mereka semua adalah temanku. Tidak semua orang yang bisa duduk di baris pertama. Jika tidak Viviana Chao barusan juga tidak akan pamer dengan Melissa Zhu. Duduk di baris pertama adalah bos-bos besar yang bernilai miliaran, artis yang sangat terkenal, pemimpin, dan lain-lain. Tetapi Thomas Keane menoleh dan berkata, "Melissa, ayo duduk di sini." Hah? Melissa Zhu sedikit tercengang. Begitu banyak orang yang melihatnya membuatnya sedikit kaku. Duduk di sana. Dia juga ingin, tetapi apakah Thomas bisa membuat keputusan seperti itu? Begitu Thomas Keane selesai berbicara, Ketua Sun langsung berdiri dan berkata, "Kalian geser sedikit ke sana." Begitu Ketua Sun berbicara, semua orang langsung berdiri dan berpindah ke samping untuk memberikan tempat duduk yang kosong. Sampai pada Viviana Chao yang duduk paling terakhir. Setelah berdiri, dia tidak punya tempat untuk duduk, tetapi tidak ada yang peduli padanya, dan ekspresinya seketika menjadi sangat tidak enak dipandang. Melissa Zhu berjalan ke baris pertama dan duduk di sebelah Thomas Keane dengan wajah yang terheran. Orang-orang besar yang ada di sekitarnya membuatnya seolah-olah sedang bermimpi. Viviana Chao menggertakkan giginya dan duduk di tempat di mana Melissa Zhu duduk barusan dengan wajah yang penuh amarah. Dia baru saja menyindir Melissa Zhu yang duduk di belakang karena bergaul dengan tidak baik, tetapi dia malah pergi ke tengah barisan pertama. Karena Melissa Zhu masuk ke barisan pertama, Viviana Chao pun tergeser ke belakang. Itu sungguh memalukan. Kamu yang bermarga Zhu, tunggu saja. Melissa Zhu duduk di sebelah Thomas Keane dan menyaksikan Sebastian He berbicara di atas panggung dari jarak yang dekat dengan sangat terkejut. "Kak Thomas, kenapa kamu?" Melissa Zhu ingin bertanya bagaimana Thomas Keane bisa memiliki muka yang begitu besar. Orang-orang di sekitarnya adalah bos besar yang bernilai miliaran atau puluhan miliar, dan merupakan pengusaha hebat di kota Donghai, sedangkan Thomas Keane hanyalah tuan muda dari keluarga yang merosot. Seharusnya dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Thomas Keane hanya tersenyum dan berkata, "Mereka adalah temanku." Oh. Bagi Melissa Zhu, penjelasan Thomas Keane sama saja seperti tidak menjelaskan. Hubungan macam apa teman itu? Ada banyak jenis teman, seharusnya dia dan Weston Meng juga teman, karena mereka memiliki kontak bisnis, tetapi CEO Meng jelas tidak akan memberinya muka yang begitu besar. Mungkinkah Thomas Keane pernah menyembuhkan mereka? Itu adalah satu-satunya kemungkinan. Sebelumnya, Thomas Keane berhubungan dengan Weston Meng, dan kemudian CEO Meng pun dapat merekomendasikannya pada orang lain. Setelah memasuki lingkaran kelas atas, semua orang menyadari bahwa ilmu kedokteran Thomas Keane sangat bagus, jadi dia bisa memiliki koneksi yang seperti ini. Melissa Zhu sekarang hanya menemukan alasan yang seperti itu, dan hanya bisa begitu. Tidak ada yang istimewa dari isi konferensi pers itu. Isinya hanyalah beberapa perumahan baru dari real estate keluarga He, dan gedung-gedung hunian kelas atas di kawasan villa. Posisi real estate keluarga He tidak tergoyahkan di Provinsi Handong. Hampir setiap perumahan berada di lokasi prima. Meski harga rumah di kawasan sekolah sangat tinggi, tetapi tetap saja sangat sulit untuk menemukan rumah. Tepat ketika Sebastian He berbicara tanpa henti, sebuah mobil dari Beijing tiba-tiba berhenti. Seorang pemuda berjas putih dengan mengenakan kacamata hitam masuk bersama dengan dua pengawal di sampingnya. Ketika sampai di pintu masuk, mereka pun diberhentikan oleh satpam. "Maaf, konferensi telah dimulai, kamu tidak bisa masuk sekarang." Pemuda itu langsung mengerutkan keningnya dan ekspresinya terlihat tidak senang. Seorang pengawal maju dan menamparkan wajah satpam itu dengan tangannya. "Apa kamu tidak punya mata?
Beraninya kamu menghentikan Tuan Muda Yu. Dr. Stranger, Bab 497 Tuan Muda Yu. Satpam itu tercengang, dia tidak berani membalas dan juga tidak berani menghentikannya. Setelah melihat mobil yang dikendarainya, dan ditambah dengan auranya, dia memang tidak terlihat seperti orang biasa, tetapi siapa itu Tuan Muda Yu, mereka benar-benar tidak tahu. Tuan Muda Yu mendengus dengan remeh. Dia berjalan ke dalam, kemudian berdiri di belakang, menyalakan rokok dan melihat Sebastian He berbicara. Meskipun beberapa satpam ingin maju dan menghentikannya, tetapi setelah kejadian dipukuli tadi, mereka juga tidak berani bertanya. Mereka semua bertanya, siapa Tuan Muda Yu itu? Mereka tidak pernah mendengar ada yang bermarga Yu di kota Donghai. Tiba-tiba, seseorang berkata, aku tahu, itu adalah keluarga Yu dari kota Beijing. Semua orang pun tercengang, keluarga Yu dari kota Beijing. Benar, aku pernah tinggal di kota Beijing untuk jangka waktu tertentu, dan keluarga Yu adalah salah satu keluarga besar di Beijing yang sangat berkuasa. Semua orang langsung berkeringat dingin. Itu juga keluarga yang besar, kota Donghai hanya kota lapis kedua, sedangkan kota Beijing adalah ibu kota. Keluarga dari dua kota itu sama sekali tidak bisa dibandingkan. Cukup keluarga Yu saja sudah sangat kuat. Ketika Tuan Muda Yu hampir selesai merokok, Viviana Chao berlari menghampirinya dari depan. Dua buah daging di dadanya melompat-lompat dan terlihat sangat mencolok. Tuan Muda Yu, kenapa kamu baru datang? Viviana Chao melompat ke pelukan Tuan Muda Yu dengan genit. Tuan Muda Yu, saat kamu tidak datang, aku tadi ditindas oleh orang lain. Tuan Muda Yu tersenyum dan berkata, oh, siapa yang berani menindas kesayangan kecilku? Viviana Chao melirik Melissa Zhu yang ada di depannya dan berkata, itu salah satu teman sekelas kuliahku, dia selalu pura-pura diam saat di sekolah, aku paling tidak menyukainya. Bukankah dia hanya memiliki tubuh yang bagus? Dia juga tidak pernah berpacaran saat kuliah, apa hebatnya dia? Berani-beraninya menindasku. Kata-kata Viviana Chao mengandung makna lainnya, dan itu bukanlah kata-kata yang sembarangan dikatakan olehnya. Setelah dia selesai berbicara, minat Tuan Muda Yu memang sedikit meningkat. Oh, kamu saja sudah memiliki tubuh yang bagus, sepertinya dia lebih bagus lagi darimu. Viviana Chao cemberut dan berkata, meskipun aku tidak ingin mengakuinya, tetapi dia memang lebih cantik dariku. Tuan Muda Yu menyipitkan matanya, dan dia pun menjadi tertarik, kamu bilang dia tidak pernah berpacaran, apa kamu yakin? Tentu saja, dia sudah kuliah selama 4 tahun dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Tuan Muda Yu menjilati bibirnya dan menjadi lebih tertarik. Aku akan mencarinya untuk berkenalan nanti. Viviana Chao sangat pintar. Tuan Muda Yu adalah orang besar. Meskipun dia memiliki latar belakang keluarga yang baik, tetapi dia hanyalah sebuah mainan di mata Tuan Muda Yu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.